Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah, kita masih diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat sehat, dan mudah-mudahan kita selalu sehat. Dengan sehat ini kita bisa beraktivitas yang bermacam-macam. Satu di antaranya adalah pada kali ini masih berkesempatan menunaikan ibadah sholat subuh bersama dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita termasuk orang nantinya yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita lanjut kajian tentang sholat yang berkualitas. Kemarin sudah kita kaji tentang atau kaifiah ya, tata caranya mengenai rukun yang membatalkan dan seterusnya. Berikutnya adalah bagaimana kita supaya bisa menjadi sholat yang khusyuk. Pada umumnya barangkali di dalam sholat itu nanti kita kurang khusyuk. Ini Allah Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kadang-kadang artinya kiranya sampai ke mana. Nah, mari kita bagaimana untuk menjadikan itu. Ya, antara lain satu bapak-bapak itu namanya khusyuk bapak-bapak. Khusyuk itu adalah menyatunya antara pikiran, lisan, dan hati kepada satu objek. Kalau kita sholat objeknya adalah zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini maka dari ketika kita niat konsentrasi ya, kalau saya konsentrasi itulah kira-kira kalau kita niat biasa konsentrasi menyatukan antara pikir dengan hati dengan perasaan. Nah, ini bisa kita bantu apabila kita mengetahui, mengerti apa yang kita baca artinya. Jadi kita mengerti artinya apa yang kita baca sehingga bisa meresapi. Kalau kita membaca Allahu Akbar, artinya apa namanya? Biasanya kemudian konsen kepada Allah dan artinya Allah Maha. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Rahman dan Rahim, kita akan lebih memotivasi, mendorong kehusuan apabila kita memahami, mengerti apa arti yang kita baca. Oleh karena itu penting artinya untuk mengetahui arti daripada bacaan sholat. Dengan seperti itu maka kita lebih bisa menghayati dan seperti menghayati kita bisa lebih berkonsentrasi. Kemudian yang kedua adalah supaya kita bisa konsentrasi khusyuk, makanan-makanan yang kita makan hendaknya menghindari makanan yang haram. Kalau kita misalnya banyak makan barang yang haram itu bisa saja jenisnya memang haram. Misalnya jalan dan sebagainya, itu memang jenis haram. Tapi juga ada yang haramnya
demikian, yang namanya makanan ini kemudian kita makan dan sebagian daripada itu yang menghasilkan energi, tenaga. Kalau tenaga itu kita tenaga dari terdiri dari barang yang haram, maka tentu akan mempengaruhi aktivitas kita termasuk di dalam bentuk sunnah. Jadi prinsip ada dua itu. Yang pertama, kita bisa menyatukan antara pikir, lisan, dan hati, dan untuk mendorong tersebut kita akan lebih bagus memahami arti dari apa yang kita baca dalam sholat. Akhirnya ketika menghindari sesuatu yang makanan-makanan yang haram, baik cara memperolehnya maupun jenisnya. Bapak Ibu sekalian, setelah khusyuk tidak cukup sunnahnya sholat, tetapi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah, innas sholata dirikanlah sholat, inna sholat sesungguhnya sholat tanha itu bisa mencegah anil fahsya'i dari perbuatan yang kecil, wal munkar dan perbuatan yang munkar. Nah ini kemudian yang kemarin saya sebut sebagai sholat itu bisa mempengaruhi perilaku daripada kita ini. Kalau tadi katakan Allah tidak cukup banyak, Allah tidak cukup banyak. Tetapi ketika di dalam kita menyatakan Allah Maha Besar, konsekuensinya apa? Kita ini kecil. Allah Maha Sombong, kita ini jangan sombong. Allah Maha Dasarnya apa sehingga kita tidak dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pantas kepada manusia sombong. Artinya apa? Artinya kita akan membuat pribadi dan menjadi orang yang tidak mana bisa semacam banyak yang tidak berusaha banyak sekali. Kalau saya terangkan tidak selesai hilang. Kemudian yang terakhir adalah kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita assalamualaikum pasti adalah menebarkan kesejahteraan, menebarkan kedamaian, menebarkan kesejahteraan keselamatan. Jadi tidak cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak cukup sudah. Tapi harus kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita ini bisa mampu membentuk satu pribadi yang penuh penebar keselamatan, penebar kesejahteraan, penebar kedamaian, tidak penebar fitnah, tidak penebar hibah, dan tidak penebar yang lain yang menyebabkan suatu lingkungan kita menjadi kurang menangkap pada sekalian. Bapak Ibu dan sekalian, contoh lagi, kadang-kadang kita itu tidak sengaja. Kita ini kan dari masing-masing. Kita bukan bisa ini sebenarnya. Waktu ada apa itu bisa ini Sulawesi, Lampung, terus Padang, kemudian Sunda banyak. Dan di Jawa Tengah sendiri itu macam-macam, ada dari Madura, ada dari Manado, Bungen, berbagai tempat. Nah, ada satu di antara kita ini satu sama lain itu istilahnya itu sama, tapi katanya berbeda. Ini yang harus kita hati-hati supaya kita bisa tidak menyakiti orang lain. Contoh, di tahun 1889 saya kos dengan satu rumah, ada orang Pati, ada orang Kendal, jelas ada Kendal. Pati ada Kendal itu cewek, tapi satu budaya amal ya, satu rumah.
ganti halaman dilurui kalau mahasiswa pati wah dinaren seragam rangga langsung seketika itu si cewek tadi lari kamar nangis begitu sejadi-jadinya. Kenapa? Setelah diteliti ternyata rangga antara satu dengan daerah yang lain kalau padi misalnya dengan seperti ngambil apa di daun-daunan, tetapi kalau tidak orang ternyata rangga adalah perilaku seorang orang yang sudah berjuangi kemudian masih menerima orang lain. Semacam ini kan kadang-kadang dari bahasa tadi itu kita bicara, makanya ini harus di dalam bahasa tersebut kita harus menjaga mesra. Contoh lagi misalnya kayak Surabaya ketemu bilu dihancur itu sama agar kita berkumpul gitu ya. Ada lagi neko itu pakai macam. Nah, untuk neko bisa saja neko ini di satu sisi daerah anak biasa di daerah lain dan oleh karena itu di dalam persyaratan tadi dengan syarat adalah apa namanya supaya kita ini menjaga lisan kita dengan sebaik-baiknya. Itu adalah satu makna sholat jamaah pun ini sebenarnya juga mengandung filosofi, mengandung pembelajaran agar kita hidup di dalam masyarakat itu sebagaimana kita sebagai berjamaah. Satu jamaah pasti ono imane, ono makmune, ono kepalane, ono anduk. Yang pertama, makmum anggota harus ikut apa yang dilakukan oleh imam. Tetapi imam kalau salah dieleki ya ya, saya sujudnya lagi sebisa sebelah, subhanallah. Makmum wajib mengingatkan dan diingatkan ya harus karena. Kemudian yang kedua adalah masing-masing jamaah itu hidup berdampingan, tetapi satu sama lain tidak pernah ada saling mengganggu. Ini seharusnya bisa dimanfaatkan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Masih ada pimpinan dari pimpinan di Bojo, akan untuk nanti untuk sampai semua insul, tapi kalau dimiliki salam, aman, masyarakat juga begitu satu sama lain jangan serai, jangan saling mengganggu. Ini adalah makna pelajaran daripada kita di dalam berjamaah. Ini kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari tadi untuk mencapai sholat yang berbatas, kita ini bisa melakukan sholat yang khusyuk, kita upayakan dengan khusyuk tadi. Kemudian yang kedua, apa yang di dalam sholat tadi, pelajaran apa itu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, maka ketika awal yukasab alaihi sholat, ketika besok yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sholat, barang siapa yang sholatnya baik disebutkan di usul, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari, maka semua yang baik dan sebaliknya ketika tidak baik maka akan menjadi kurang baik. Itu antara lain mudah-mudahan pembelajaran selama ini bisa kita terima, bisa kita hayati dan kita amalkan sehingga sholat kita nanti termasuk bisa sholat yang berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.